Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Dr. Fenty Channel. Channel yang membahas soal seputar kesehatan, bukan hoax. Makanya dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like video ini. Kali ini saya mau bahas tentang tongtai pada bayi dan anak-anak. Bagaimana? Pernah dengar nggak kira-kira tongtai itu apa ya? Dan bagaimana cara mengatasinya? Bahaya atau tidak? Stay tune di channel ini, tonton sampai habis kalau kamu penasaran. Nah, pertama-tama saya mau jelasin apa itu yang namanya tongtai. Ya, tongtai adalah suatu kondisi yang membatasi jangkauan gerakan lidah. Kondisi ini hadir pada saat bayi baru lahir. Jaringannya tersebut adalah berupa jaringan yang pendek, kencang, dan menghubungkan ujung lidah ke dasar mulut, sehingga dapat mempengaruhi bagaimana anak dalam makan, berbicara, dan terutama sangat mengganggu dalam proses menyusui. Nah, bagaimana, masih bingung nggak? Jadi yang dimaksud itu adalah kalau kita naikkan lidah ke atas seperti ini. Nah, tali antara lidah dan pangkal lidah itulah yang disebut frenulum. Nah, itu adalah tongtai pada bayi. Nah, kelihatan kan? Mungkin dari foto saya kasih ilustrasinya ya, kayak gini. Nah, jadi normalnya itu bayi tidak punya tali ya antara lidah dan gusinya. Nah, pada bayi-bayi tongtai, jadi karena lidahnya itu ada kaitan dengan gusinya, jadi dia kayak kurang bisa bergerak bebas gitu loh lidahnya. Terutama ketika hendak menyusui. Kalau menyusui kan peranan lidah itu sangat penting ya. Jadi dia itu tidak bisa menjulurkan lidahnya untuk menangkap si puting ibu. Tongtai itu bermacam-macam ya, ada 4 tipe. Yang pertama itu tipe yang ke-1. Kalau mau dilihat itu yang ini ya. Jadi antara si frenulumnya itu dia sangat tebal dan berada di ujung lidah dan di ujung gusi gitu loh, sangat tebal. Terus tipe yang kedua ini tidak terlalu tebal, tipis, dan dia masih elastis gitu loh, jadi lidahnya masih bisa bergerak. Terus yang tipe ketiga ini frenulumnya itu agak ke belakang ya, agak ke belakang, tidak terlalu di depan, dan dia agak tebal gitu. Dan tipe yang keempat itu hampir sulit dilihat ya, jadi frenulumnya letaknya di bagian belakang dan sangat elastis. Biasanya nomor 4 ini masih fine-fine aja. Nah, tongtai atau dikenal di istilah medisnya itu ankylosing, itu bisa juga letaknya ada yang di bawah lidah dan yang di atas. Kalau di atas itu berarti antara bibir atas dan gusi yang di bagian atas. Itu juga ada yang tipe seperti itu, gambarnya seperti ini ya. Nah, contohnya yang nomor 4 ini, jadi antara bibir atas sama gusinya dia kayak ada talinya gitu loh. Nah, kalau yang di bibir atas itu namanya lip tie. Nah, apa sih penyebab bayi memiliki kelainan ini gitu loh? Penyebabnya yang pertama mungkin karena genetik. Jadi mungkin ada faktor keturunan dari orang tuanya dulu mengidap hal serupa, atau yang kedua itu karena berjenis kelamin laki-laki gitu loh, karena rata-rata yang mengidap tongtai itu biasanya bayi yang berjenis kelamin laki-laki, tapi bisa jadi yang berjenis kelamin perempuan ada juga, tapi lumayan jarang. Nah, ciri-cirinya apa sih bayi yang mengidap tongtai? Jadi selain bisa dilihat secara fisik, ada juga tanda-tanda yang lain. Ini saya sebutin aja ya. Pertama, sulit mengangkat atau menggerakkan lidahnya. Hal ini dapat membuat lidah bayi tidak melekat dengan benar pada puting saat menyusu gitu loh. Kemudian bayi butuh waktu lama untuk menyusu
dan terlihat tidak sabar ya, tapi setelah menyusu dia hanya menyusu sebentar saja gitu loh, dan kemudian bayi tetap terlihat lapar dan rewel meski baru aja menyusui. Kemudian bayi mengeluarkan suara mengecap yang menyerupai suara kayak gitu tiap kali menyusu. Ada juga yaitu lidah bayi tampak memiliki lekukan di ujungnya sehingga lidahnya terlihat seperti bentuk hati. Selain itu berdampak juga kepada si ibunya. Jadi si puting ibunya jadi sering lecet karena bayi tidak tepat saat menyusu. Nah, apa sih akibatnya, dampak atau komplikasi dari tongtai ini? Yang pertama pasti masalah menyusui ya. Puting ibu jadi sakit, terus bayi juga terlihat lapar terus-menerus. Kemudian masalah kenaikan berat badan yang kurang signifikan gitu loh. Dan juga karena dia lidahnya pendek ya, jadi nanti ke depan akan ada timbul masalah yaitu kesulitan dalam berbicara, bisa juga nanti jadi cadel, dan juga ada kesulitan dalam makan karena kan nanti lidahnya jadi tidak berfungsi secara maksimal sehingga makannya juga nanti susah. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Sebenarnya tergantung tipenya ya. Kalau tipe yang satu sama tipe 2 itu biasanya udah sangat mengganggu sekali ya, terutama di pertumbuhan. Itu biasanya akan dilakukan pembedahan atau bisa kita sebut frenektomi, atau kalau dalam bahasa awamnya lidahnya digunting. Nah, frenektomi itu menakutkan nggak sih, dibius nggak sih? Sebenarnya itu biusnya lokal ya, karena kan si tali lidahnya itu kan sangat tipis dan pembuluh darahnya tidak terlalu banyak gitu loh, jadi pasti minim perdarahan. Jadi itu hanya tindakan minor, tindakan bedah kecil yang tanpa bius yang anestesi yang perlu untuk general, atau biasanya dilakukan anestesi atau biusnya itu secara lokal. Biasanya sih bayi menangis ya saat disuntik biusnya itu, atau kadang-kadang nggak nangis karena kan jarumnya biasanya pakai jarum yang kecil ya. Dan setelah disuntik bius itu biasanya nggak berasa, dan saat digunting itu biasanya berdarah sedikit dan nanti akan berhenti sendiri gitu loh. Dan obat bius itu kan bertahan sekitar 1-2 jam. Nah, biasanya setelah obat biusnya hilang, itu bayi akan menangis ya, moms, karena kan mulai berasa ngilu gitu. Tapi itu sebenarnya tidak terlalu lama. Jadi caranya kalau misalnya dia udah mulai nangis, disusui aja, jadi nanti dia akan diem gitu. Jadi nggak perlu khawatir, tindakannya itu tindakan yang bedah kecil dan cukup dengan bius lokal, dan sembuhnya juga cepat. Efek sampingnya kayaknya lumayan kecil ya. Nah, kalau untuk yang tipe 3 dan 4 itu karena mungkin tidak ada gangguan dalam menyusui, sehingga sebenarnya tidak perlu tindakan khusus. Kalau tidak ada keluhan dan tidak ada masalah di nutrisi anak dan tidak ada masalah di menyusui, tidak perlu dilakukan frenektomi karena nanti si tongtai ini akan menghilang dengan sendirinya. Nanti lidahnya akan elastis dan pada usia 6 bulan ke atas nanti akan normal kembali. Jadi tidak semua tongtai itu harus difrenektomi ya, mams, terutama yang tidak ada keluhan. Tapi kalau sudah ada keluhan di ibunya, kesulitan menyusui, atau pertumbuhan si bayi ini sangat lambat, nah saat itu maka perlu dilakukan frenektomi. Nah, lanjut ke pengalaman saya pada anak saya waktu itu mengalami tongtai. Jadi saat lahir anakku itu emang saya juga bingung ya, dia itu kok kayaknya menyusui itu nggak nyaman gitu loh, baik di saya maupun di anaknya gitu loh. Ketika saya lekatkan ke puting, dia pasti kayak agak kesulitan nangkep putingnya gitu loh, padahal puting saya itu tergolong bukan yang masuk ke dalam ya, dia keluar gitu loh, ada putingnya. Itu juga udah agak aneh sih. Jadi pas dia ngenyot itu baru sekitar semenit
ngenyot dia langsung berhenti gitu loh, capek, dan kemudian dia tidur. Tapi baru 10 menit tidur dia kayak bangun nangis, kayak kelaparan lagi gitu loh. Jadi eh, proses ini tuh berulang-ulang terus, sehingga sayanya jadi kayak kurang istirahat, dan kayaknya bayinya tuh nggak kenyang-kenyang gitu loh. Dan eh efeknya ke saya itu putingnya lecet, kemudian dia juga jadi bengkak juga, pernah radang karena asinya nggak bisa keluar secara sempurna gitu loh, karena si dedeknya tuh nyusuknya nggak bener gitu loh. Jadi akhirnya payudaranya bengkak, nyeri. Saya pribadi juga merasa sangat kelelahan ya, sempat berpikir kok begini amat gitu loh. Perasaan kayaknya kalau ngelihat ibu-ibu menyusui itu enak-enak aja gitu loh ngelihatnya, tapi kok saya nggak bisa senyaman itu menyusui si dede. Nah, karena produksi ASI yang sangat banyak tapi tidak sebanding dengan dia minum gitu loh, akhirnya saya memutuskan untuk pumping payudara. Dan karena agak hopeless ya, jadi waktu itu payudara yang udah saya pumping saya masukin ke dalam dot, dan saya kasih susunya lewat dot itu, dan isinya tuh tetap ASI. Jadi ngerasa capek banget gitu loh, kayak dalam 24 jam tuh bener-bener gak bisa istirahat, gak bisa tidur karena bayi nangis, terus kayak ngerasa lapar, terus si bayinya saya juga pertumbuhannya nggak signifikan ya. Jadi kalau dilihat di kurva pertumbuhan bayi, dia itu masih di atas garis merah gitu loh, artinya masih normal. Tapi kayak sebulan itu cuma nambah beratnya tuh kayak cuma 200 gram, 300 gram, dan dia bayiku tuh kayak bentuknya kurus kayak gitulah. Padahal setahu saya kan kalau bayi ASI itu kan gemuk, sehat gitu kan. Nah, ini tuh kayak anakku tuh kayak kurus, tapi kalau dibilang gizi beratnya kurang ya enggak juga, masih normal. Naik ya naik, tapi naiknya dikit banget gitu loh. Nah, karena dipompa, dikasih dot, jadi siklus inilah yang akhirnya jadi bumerang ke aku sendiri. Produksi ASIku jadi makin turun, terus dia juga lama-lama jadi bingung puting karena aku ngasihnya lewat dot gitu loh. Dan akhirnya antara bingung dan gimana ya, mau konsultasi juga bingung, mau konsultasi sama siapa. Padahal basic saya kan dokter ya, tapi jujur aja sih, selama saya pendidikan dokter dan praktek itu sama sekali nggak pernah nemuin kasus yang namanya tongtai. Jadi informasinya tuh sangat minim gitu loh, bahkan terhadap saya yang notabene saya seorang dokter gitu loh. Dan saat itu saya juga udah konsultasi sama dokter anaknya yang waktu nolong lahiran ya, dan dokter anaknya juga bilang nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi dalam hati kecil saya merasa ini pasti something wrong gitu loh, ada yang nggak bener gitu loh. Tapi saya nggak tahu ini apa masalahnya di mana. Sempet terpikir untuk kasih susu formula, karena kan ya biasalah suara dari keluarga kanan kiri tuh selalu bilangnya kasihan deh anakmu nangis kayak gitu, lapar tuh, udah kasih susu formula aja segala macam. Hal-hal kayak gitu tuh udah sempat terpikir gitu loh buatku, tapi karena aku berpegang teguh bahwa ASI itu adalah makanan terbaik untuk bayi, jadi aku tetap kekeh gimana caranya aku pengen ASI eksklusif. Nah, sampai pada akhirnya saya second opinion ke dokter anak yang lain gitu loh. Nah, disitulah saya cerita bagaimana dan apa yang terjadi selama 3 bulan membesarkan dia gitu loh. Dan dalam waktu cepat dokter anak yang kedua ini langsung mendiagnosa bahwa si anak saya itu terkena tongtai. Langsung saat itu anakku dirujuk ke dokter anak spesialis konselor asli. Di waktu itu dirujuk ke Kemang, ketemu dengan yang namanya dokter Astri Proborini, spesialis anak, gelarnya itu IBCLC ya, atau singkatannya International Board Certified Lactation Consultant. Jadi ternyata ada juga spesialis itu gitu loh, konselor ASI. Jadi spesialis anak tapi dia juga expert di bidang laktasi dan
menyusui gitu. Nah, untuk ketemu beliau ini agak sulit ya, karena kan jadwalnya padat dan harus janjian jauh-jauh hari gitu loh. Dan akhirnya pas ketemu itu saya langsung dibuka dadanya dan sama dia langsung dipencet putingnya, dan seketika itu juga air asinya langsung muncrat gitu loh. Dan dia bilang ini nggak ada masalah di payudaranya dan nggak ada masalah di produksi asinya, dia bilang kayak gitu. Terus pas dilihat ke anakku, dia bilang oh ini tongtai, dia bilang kayak gitu. Terus dia juga nanya kenapa kok dikasih dot, karena yang bikin jadi semua ini tambah parah itu karena dikasih dot itu loh, keputusan dikasih dot. Akhirnya aku sama suamiku didudukin, terus kita kayak diminta komitmennya, mau komitmen untuk kesembuhan anak, kata dia. Kita berdua tuh harus benar-benar komitmen dan harus janji bahwa jangan dikasih dot lagi, karena itu adalah sumber dari segalanya gitu loh. Dan aku disuruh untuk membuang semua dot yang ada di rumah. Jujur sih dokternya emang agak tegas ya, tapi tegesnya itu tegas karena ngajarin gitu loh, karena ngasih pengertian kepada terutama kedua orang tuanya gitu loh, bahwa kalau pengen sembuh dotnya harus dibuang dan bayi itu harus nyusul langsung ke mamanya. Akhirnya setelah kita komitmen, terus akhirnya dilakukan tindakan frenektomi ke anakku. Jadi langsung saat itu juga langsung dibius, langsung digunting, kayak nggak ada 1 menit gitu loh, cepet banget, disuntik dikit terus dikres udah kelar gitu loh. Terus setelah pertemuan dengan dokter Asti itu, saya disuruh melanjutkan terapi ke klinik laktasinya. Disitulah diajarin caranya bonding. Jadi kalau misalnya bayi lagi nangis kejer kayak gitu, cara menenangkannya yaitu kita buka baju topless, terus si bayi juga buka baju, terus ditempelin ke dada kayak skin to skin gitu loh, terus dipeluk dan bisa juga dibalut pakai kain gitu loh. Dan itu aku praktekin sih bener-bener. Jadi ketika anakku nangis, aku buka baju, anakku juga aku telanjangin, aku tempelin ke dada untuk memperkuat bonding, dan gak lama dia jadi kayak lebih tenang gitu loh. Dan aku baru tahu sih kalau metode itu tuh bener-bener it works gitu, dan itu tidak hanya ke mamanya, ke papahnya juga. Jadi bisa ke mamanya, bisa ke papanya juga. Jadi itu untuk memperkuat bonding antara si ibu dan si anak. Terus aku juga diajarin cara senam lidah pada bayi. Aku pernah posting videonya di vlog aku, nanti aku taruh linknya di atas. Jadi dilatih senam lidah. Jadi senam lidah itu dilakukan sehari berapa ya, sekitar 6-8 kali sebelum dia menyusui, setelah dia menyusui. Pokoknya setiap kegiatan itu disenam lidah dulu. Fungsinya apa sih? Fungsinya itu untuk merangsang si lidah anak untuk lebih bagus gitu loh, untuk ngenyot asinya gitu loh. Karena kan selama ini pakai dot ya. Kalau pakai dot kan dia tidak ngenyot aja tuh air udah keluar gitu loh. Jadi ini senam lidah bayi itu fungsinya untuk merangsang si otot-otot mulut dan lidah bayi biar dia mau ngenyot. Terus karena aku hanya menyusui di satu payudara aja, jadi payudara yang satu itu sebenarnya masih produksi ASI, cuma karena nggak pernah diminumin ke dedeknya dan jarang dipompa juga, jadi akhirnya kayak produksinya tuh berkurang gitu loh. Nah, di klinik laktasi itu aku diajarin bagaimana caranya relaktasi. Tunjukin gambarnya ya. Relaktasi itu jadi si dede tetap nenen ke payudara yang agak berkurang produksi asinya, tapi di situ dia kayak pakai selang kecil yang ditempel, terus selangnya dihubungin sama botol gitu loh. Jadi saat dia ngenyot si puting itu nanti asinya tetap keluar gitu loh moms, tapi asinya tuh dari sini, dari si botol ini gitu loh. Metode ini sangat efektif banget ya untuk yang namanya relaktasi, karena nanti
payudara yang produksinya udah turun ini kan kayak dikenyot lagi kan sama bayinya, jadi nanti dia produksinya akan bertambah gitu loh, akan produksi lagi. Nah, hasilnya seperti apa setelah semua di frenektomi, terus setelah aku juga berlatih di klinik laktasi, perubahannya sangat signifikan banget yang aku rasain dan anakku rasain. Jadi anakku jadi neneknya lebih pinter, dia juga karena kenyang jadi akhirnya dia jadi lebih tenang, saya juga jadi bisa ada spare waktu buat istirahat kalau dianya lagi tidur gitu loh, tidurnya juga lebih pules. Terus yang paling berasa itu dalam 1 bulan yang biasanya naiknya cuma 200 atau 300 gram, itu 1 bulan itu naiknya itu 1 kilo lebih. Bayangin 1 kilo lebih. Dan itu aku ngerasa kayak bahagia banget sih, kayak selama ini ternyata ada suatu hal yang aku nggak tahu si Tongtai itu, dan baru ketahuan saat usianya 3 bulan. Dan untung aku masih diberi kesempatan gitu loh untuk memperbaiki itu semua, dan akhirnya pertumbuhan anakku jadi normal lagi, terus akunya juga jadi lebih tenang, dan semuanya jadi berjalan sebagaimana mestinya. Aku mau kasih unjuk foto ke kalian kondisi anakku waktu belum didiagnosa Tongtai ya, yang waktu nyusunya masih nggak bener. Jadi dia tuh kayak, dia sih normal ya, beratnya normal, tapi kalau dilihat kasat mata dia tuh kayak kurus gitu loh, kayak lemaknya tuh kayak kurang banyak gitu loh, dan pertumbuhannya itu juga lambat gitu loh, walaupun secara kurva pertumbuhannya dia masih normal. Dan ini juga aku mau kasih lihat perkembangan anakku ketika dia udah di frenektomi. Dia tuh jadi lebih ceria, terus jadi badannya juga gemuk, terus pertumbuhannya juga bagus gitu. Jadi memang sangat pengaruh sih ke pertumbuhan anak. Jadi saran aku adalah buat ibu-ibu baru atau ibu yang bukan baru juga nggak apa-apa sih, yang bingung atau ada masalah tongtai pada bayinya gitu loh, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter spesialis anak. Kalau bisa sih yang konselor ASI ya, karena kan dia emang expert gitu loh di bidangnya. Sebenarnya saya juga nggak bilang kalau nggak ASI atau susu formula itu jelek ya. Jadi itu kembali lagi ke masing-masing moms gitu loh. Kalau aku kan memang aku sangat pejuang ASI banget ya. Jadi menurutku ASI itu wajib gitu loh buat anak. Tapi kalau memang dari mom sendiri juga fine-fine aja dengan kondisi anaknya, ya nggak masalah juga gitu loh. Kembali lagi ke masing-masing orang tua. Sekian dulu video kali ini, semoga informasinya bermanfaat. Nanti kita bahas lagi ya tentang seputar kesehatan anak, karena ini menarik banget sih dan banyak banget informasi yang pengen aku share ke moms sekalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.